Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang subkontrakting non-core business. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6. Nama saya Leo Dwi Hermawan dengan NIM B11 2019 05908. Kemudian ada Abraham Mikael Riyadi Porung dengan NIM B11 2019 05900. Kemudian ada Wila Widyaningsih dengan NIM B11 2019 05610. Baiklah, langsung saja kita mulai. Next. Pengertian Materi subkontrak pertama atau akan dibacakan oleh Mas Abraham. baik. Pengertian subkontrak atau outsourcing. Pengusaha mensubkontrakkan sebanyak mungkin kegiatan ke perusahaan lain disebut outsourcing. Outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain atau outside provider, di mana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa outsourcing yaitu pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Next. Tujuan program outsourcing yaitu ada 3. Yang pertama, melaksanakan anjuran pemerintah dalam mengembangkan kemitraan agar perusahaan tidak menguasai kegiatan industri dari hulu ke hilir. 2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. 3. Mengurangi kegiatan pemusatan pekerjaan di perkotaan yang dapat menimbulkan gangguan kerawanan sosial, keamanan, dan konflik perburuhan. Next. Berikut ada alasan perusahaan menggunakan outsourcing. Dengan menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan tak lagi harus terbebani berbagai employee benefit cost yang kadang sangat mahal, bisa sama besarnya dengan gaji dasar karyawan. Seperti misalnya biaya kesehatan pegawai atau biaya pensiunan pegawai. Pertama, ada fokus pada kompetensi utama. 2, penghematan dan pengendalian biaya operasional. 3, memanfaatkan kompetensi vendor outsourcing. 4, perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon pasar. 5, mengurangi resiko. Dan 6, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core. Penyelesaian perselisihan outsourcing. Dalam pelaksanaan outsourcing atau alih daya, berbagai potensi perselisihan mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan karyawan lainnya. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsource adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wela. Studi kasus 4, subcontracting non-core business. PT Indo Oki PT menggunakan 20 unit jasa angkutan untuk melayani 20 pimpinan perusahaan termasuk orang asing, yaitu 20 kendaraan sedan dan 20 orang supirnya. Jasa angkutan disubkontrakkan karena tidak dianggap sebagai core business. Sistem subkontrak ini telah berlangsung selama 17 tahun melalui 5 perusahaan secara bergantian. Setiap tahun jasa angkutan tersebut ditenderkan dan diikuti oleh 3 di antara 5 perusahaan. Masing-masing perusahaan dimaksud terpilih 1 kali atau 2 kali atau maksimum 3 kali berturut-turut. Anehnya, walaupun perusahaan pemenang subkontrak berbeda, mobil sedan yang digunakan sering tidak berubah dan dilayani oleh supir yang sama. Pimpinan baru orang asing segera melakukan efisiensi. Subkontrak jasa angkut tidak diperpanjang. Para manajer dibelikan mobil dan diminta mengurus dan membayar supir sendiri. Akibatnya, para supir lama dengan masa kerja antara 5-17 tahun kehilangan pekerjaan. Mereka menuntut pesangon kepada ke PT Indo Oki PT
PT Indo OKPT tidak bersedia membayar pesangonan dengan alasan bahwa supir dimaksud adalah pekerja kontrak dan mereka diberhentikan bersama dengan kontrak kerja telah selesai. Dan kalau meminta pesangon haruslah ke perusahaan subkontrak yang terakhir memperkerjakan mereka, bukan PT Indo OKPT. Sebaliknya, 20 supir mengatakan bahwa selama ini mereka merasakan sebagai karyawan perusahaan OKPT. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah karyawan dari perusahaan lain. Bahkan mereka menjelaskan telah diberikan pakaian seragam yang sama dengan karyawan lainnya. Manajemen OKPT bertahan dalam posisinya. Serikat pekerja yang baru 1 tahun terbentuk diam tak berbuat apa-apa karena pekerja supir yang 20 orang tersebut dianggap tidak anggota. Dengan dukungan pihak ketiga dan serikat pekerja dari luar perusahaan, ke-20 supir menuntut diangkat dan diperlakukan sebagai karyawan tetap. Setelah beberapa kali diundang oleh DPR RI, manajemen OKPT menyatakan bersedia memberikan pesangon sesuai dengan Permenaker nomor 150 tahun 2000 dengan kategori pengurangan pegawai. Masalah menjadi tambah rumit karena semua supir dianggap sebagai pegawai tetap atau pesangonan 2 kali Permenaker nomor 150 tahun 2000. Baiklah. Kemudian kesimpulan. Outsourcing pada mulanya diciptakan dalam rangka agar perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensinya. Dan tujuan itu, maka kegiatan yang bukan merupakan core kompeten perusahaan dialihkan pengerjaannya kepada pihak lain. Akan tetapi, dalam perkembangannya, perusahaan itu menggunakan outsourcing sebagai pemangkasan biaya secara besar-besaran dan melanggar etika dengan menghindari kewajiban-kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh karyawan. Dengan menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan tak lagi harus terbebani dengan berbagai benefit cost yang sangat mahal. Bisa jadi itu gaji, seperti pesangon, kemudian biaya kesehatan pegawai, seperti itu. Next. Seperti pada kasus PT Indo OKPT yang dari semula sudah salah dikarenakan dalam melakukan subkontrak dengan karyawan tidaklah jelas. Ketika manajemen memutuskan bahwa para manajer dibelikan mobil dan mengurus, kemudian membayar supir sendiri. Lalu supir yang sudah lama dengan masa kerja 5-17 tahun kehilangan pekerjaan mereka dan di PHK. Kemudian mereka menuntut uang pesangon yang seharusnya diberikan karena dari awal para supir tidak ada perjanjian subkontrak atau outsourcing. Dan setelah kali beberapa diundang oleh DPR RI, manajemen OKPT menyatakan bersedia memberikan pesangon yang sesuai dengan Permenaker nomor 150 tahun 2000 dengan kategori pengurangan pegawai. Masalah menjadi rumit karena semua supir diangkat menjadi pegawai tetap atau di PHK dengan kategori pensiun pesangon 2 kali lipat. Next. Saran. Seharusnya jika memang perusahaan PT Indo OKPT menggunakan model tenaga kerja outsourcing, maka haruslah melakukan perjanjian terlebih dahulu antara perusahaan pemberi kerja dengan para pekerja atau supir PT Indo OKPT supaya terjadi komitmen yang pas antara perusahaan dengan para pekerja. Lalu di kemudian hari sudah jelas bahwa outsourcing itu tidak ada biaya kesehatan dan uang pesangon di kemudian hari. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.